Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri dengan NIM C1C022221 sebagai mahasiswa dari kelas R1 dengan mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan materi yang telah saya buat dengan judul akad ijarah. Ini saja untuk pembahasan yang pertama. Pertama ada pengertian dari akad ijarah. Menurut Nur Hayati dan Wasila tahun 2016 di dalam bukunya yaitu buku akuntansi syariah, akad ijarah didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna bermanfaat atas suatu aset atau jasa, di mana hak kepemilikan atas aset tersebut tetap berada pada pemberi sewa. Sebaliknya, penyewa atau pengguna jasa memiliki kewajiban untuk bayar sewa atau upah atas manfaat yang diperolehnya. Dalam konteks ini, akad ijarah merupakan bentuk transaksi sewa menyewa yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana objek yang disewakan dapat berupa barang berwujud seperti rumah, kendaraan, atau tanah, maupun jasa-jasa tertentu. Ya, di sini ada jenis dari akad ijarah. Akad ijarah ini ada dua jenis. Yang pertama ijarah murni. Ijarah ini merupakan akad sewa menyewa murni di mana pemilik barang atau mujir menyewakan manfaat barang atau jasa kepada penyewa atau mustajir tanpa ada opsi kepemilikan. Contoh, sewa gedung, sewa kendaraan, atau sewa mesin untuk pengusaha. Dalam ijarah murni, setelah masa sewa menyewa berakhir, barang tersebut kembali ke pemilik tanpa adanya hak opsi untuk membeli. Yang kedua, ada ijarah tahyah, disebut juga sebagai lease to own atau leasing with ownership option. Akad ijarah ini menggabungkan sewa menyewa dengan opsi pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa. Pemindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui hibah atau pemberian cuma-cuma, jual beli dengan harga simbolis atau pelunasan sisa nilai dari aset. Contoh, sewa rumah atau kendaraan dengan opsi untuk menjadi milik penyewa setelah jangka waktu tertentu dan pelunasan nilai sisa. Selanjutnya ada dasar syariah pada akad ijarah. Dasar-dasar syariah pada akad ijarah yang pertama ada dari Al-Quran. Ini yaitu pada surah Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Ayat ini menunjukkan praktik pengupahan atas jasa atau bekerja yang merupakan konsep dasar dari ijarah dalam bentuk hijrah atau upah. Selanjutnya, yaitu dasar syariah yang berasal dari dasar akad ijarah yang berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah upah pada pekerja sebelum keringatnya kering. Ini berasal dari hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menguatkan prinsip keadilan dan kepatutan dalam pembayaran sewa atau upah. Yang ada dari ijma, seluruh mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hambali sepakat bahwa akad ijrah adalah sah dan diperbolehkan di dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, yaitu pihak yang berakad, mujair dan mustajir, kedua belah pihak harus cakap pada hukum. Lanjut, ada perlakuan akuntansi akad ijrah menurut PSAK nomor 107. Perlakuan akuntansi atas akad ijrah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 107 yang telah mengalami revisi pada tahun 2021. Ini memperluas cakupan dan memperjelas perlakuan akuntansi untuk jenis baik aset maupun jasa, serta menyesuaikan dengan perkembangan praktik ekonomi syariah di sektor keuangan dan real. Terakhir ada ilustrasi akad ijrah menurut PSAK nomor 107. Ini telah saya cantumkan satu contoh kasus yang akan kita coba kerjakan. PT Amanah Syariah menyewakan sebuah gedung
perkantoran kepada PT Sejahtera Abadi dengan menggunakan akad ijrah murni atau operating lease. Yaitu pada tanggal akad 1 Januari tahun 2024 dengan durasi sewa 3 tahun atau 36 bulan serta biaya sewa per bulan sebesar 20 juta rupiah. Bayaran dilakukan di awal setiap bulan. Artinya setiap awal bulan sewa tersebut rutin dibayarkan. Di sini ada pencatatan akuntansi untuk pihak mujir atau pada PT Amanah Syariah itu saat menerima pembayaran di awal bulan atau tanggal 1 Januari tahun 2024, yaitu di kas di bagian debit sebesar 20 juta dan pendapatan hijrah di bagian kredit sebesar 20 juta. Pendapatan hijrah diakui secara bulanan sesuai PSAK nomor 107 karena manfaat telah diberikan kepada penyewa. Selanjutnya, setiap bulan ini pencatatan untuk setiap bulan selama masa sewa. Setiap bulan PT Amanah Syariah akan mengakui pendapatan hijrah sebesar 20 juta, yaitu pendapatan hijrah di bagian debit sebesar 20 juta, dan laba laba di bagian kredit, laba atau rugi di bagian kredit sebesar 20 juta. Pendapatan ini diakui secara periodik dan diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari penghasilan perusahaan. Penghasilan perusahaan berarti ini revenue, artinya pendapatan ya. Selanjutnya pencatatan akuntansi di pihak mustajir atau PT Sejahtera Abadi. Itu saat pembayaran di awal bulan, tanggal 1 Januari 2024, dan beban sewa, dan di sini dibuat jurnalnya, yaitu beban sewa di bagian debit sebesar 20 juta, dan kas di bagian kredit sebesar 20 juta. Beban sewa diakui secara langsung sebagai pengeluaran pada bulan pembayaran karena manfaat langsung diterima oleh PT Sejahtera Abadi. Selanjutnya ada pencatatan untuk setiap bulan. Di sini beban sewa dicatat setiap kali pembayaran dilakukan. Itu ada jurnalnya, beban sewa di bagian debit sebesar 20 juta dan kas di bagian kredit sebesar 20 juta. Penyajian dalam laporan selanjutnya ada penyajian dalam laporan per 31 Desember 2024. Nah, ini di akhir tahun ya. Yang pertama ada pada pencatatan pada laporan laba rugi PT Amanah Syariah, yaitu pendapatan hijrah sebesar 240 juta selama 12 bulan ya. Artinya 12 bulan, 1 tahun dikalikan 20 juta. Lanjut, ada pencatatan pada laporan laba rugi PT Sejahtera Abadi, yaitu beban sewa sebesar 240 juta. Di sini ada penjelasan. Pertama, pencatatan oleh mujir atau pemberi sewa dilakukan secara periodik sesuai dengan manfaat yang diberikan. Berarti ini pencatatannya secara periodik ya. Yang kedua, pencatatan oleh pihak mustajir atau penyewa yang diakui sebagai beban secara bulanan. Dan yang terakhir, kedua belah pihak mencatat transaksi secara aktual basis sesuai dengan PSAK nomor 107. Berarti transaksi yang ini dicatatnya berbasis aktual basis, bukan cash basis. Dan penyampaian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.